Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Siti Fatima dengan NPM 1951030240 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A dengan mata kuliah UTS Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Baik, di sini saya sudah membuat dua contoh soal ya. Nah, untuk contoh soal pertama itu PT Makmur ini menjual peralatan masak ke perusahaan Malaysia seharga Rp10 pada tanggal 10 Februari tahun 2022 dengan penyelesaian selama 30 hari. Nah, pada tanggal yang sama, PT Makmur ini melakukan kontak forward 30 hari untuk menjual Rp10 dengan kurs forward Rp1 yaitu 450. Nah, untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs. Nah, berikut kurs spot yang berlaku itu pada tanggal 10 Februari ini kurs sebesar 453. Dan untuk tanggal 11 Maret itu kurs sebesar 448. Nah, yang diminta itu buatlah jurnal yang diperlukan. Yang kedua, perbandingan menggunakan kontrak forward dan tidak. Nah, mungkin langsung saja saya bacakan untuk soal yang kedua, yaitu PT Makmur membeli dari peralatan motor dari Jepang seharga 15.000 yen pada tanggal 12 Juni tahun 2022. Pembayaran akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli tahun 2022. Nah, selain itu, pada tanggal 12 Juli ini, PT Makmur juga melakukan kontrak forward selama 60 hari untuk membeli 15.000 yen kurs dengan 1 yen yaitu 1.160. Nah, untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs, berikut ini kurs spot yang berlaku. Nah, pada tanggal 12 Juni kurs sebesar 1.150 dan pada tanggal 12 Agustus itu sebesar 1.180. Maka yang diminta di sini yaitu buatlah jurnal yang diperlukan dan perbandingan menggunakan kontrak forward dan tidak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk jawaban pada soal 1 dan soal 2. Nah, kita lihat untuk soal yang pertama dulu ya. Dengan tanggal 10 Februari tahun 2022, harga penjualan ini sebesar 10.000 dengan kurs spot ini 453. Maka jika dirupiahkan menjadi 4.530.000. Nah, hasil dari ini dikalikan harga kali kurs spot, maka hasilnya ini. Nah, maka jurnalnya yaitu piutang pada pendapatan dengan debit itu sebesar 4.530.000 dan di kredit itu 4.530.000. Nah, kita lihat untuk di tanggal 11 Maret tahun 2022 dengan harga sebesar 10.000 dengan kurs spot senilai 448. Nah, maka dirupiahkan menjadi 4.480.000. Nah, maka kita selisihkan untuk transaksi ini pada tanggal 10 Februari dengan 11 Maret, kita tinggal kita kurangi 4.480.000 dengan 4.530.000, maka hasilnya menjadi 50.000. Nah, maka untuk jurnalnya yaitu beban kerugian kurs pada piutang seharga debit seharga 50.000 dan di kredit sebesar 50.000. Nah, ini menerima 10 ringgit, maka jurnalnya yaitu kas pada piutang dengan debit sebesar 4.480.000 dan di kredit 4.480.000. Nah, kita lihat di kontrak forward ini mata uang asing. Nah, nilai mata uang asing itu maaf ini tipe ya, ini asing bukan asing.
kita ubah dulu. Oh benar, ada ngemot aja, maaf. Kita lanjutkan. Nilai mata uang asing ini sebesar 10.000 dan untuk kurs spot ini sebesar 450.000. Nah, jika dirupiahkan menjadi 4.500.000. Nah, maka jurnalnya yaitu piutang kepada broker menerima uang rupiah pada hutang kepada broker menyerahkan uang ringgit di debit sebesar 4.500.000 dan di kredit 4.500.000. Untuk tanggal 11 Maret tahun 2022, nah, janji kepada broker dengan harga spot itu kita lihat tadi ya, 448 dengan harga 10.000, maka jika dirupiahkan menjadi 4.480.000. Nah, untuk harga kontrak ini tadi kita lihat, nah ini ya, kita bisa lihat di ini di mata uang asing kurs spot itu kursnya sebesar 450 dengan harga 10.000, maka hasilnya jika dirupiahkan menjadi 4.500.000. Nah, untuk mengetahui selisih mata uang asing ini kita bisa lihat ya, 4.500.000 ini kita kurangi dengan yang atas 4.480.000, maka hasilnya menjadi 20.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu di sini kita lihat hutang kepada broker menyerahkan uang ringgit pada keuntungan dari selisih kurs dan kas. Nah, untuk di debit itu sebesar 4.500.000 dan di kredit itu ada 20.000 dan 20.000 4.500.000. Kita lanjut. Nah, ini terakhir ya, pakai kontrak forward laba atau rugi bersih transaksi kurs. Kita lihat tadi untuk ekspor, jadi kerugiannya itu sebesar min 50.000. Nah, untuk kontrak forward sendiri ini keuntungannya sebesar 20.000, maka hasil bersihnya yaitu menjadi min 30.000 karena kita lihat ekspor kita kurangi dengan harga kontrak forward. Nah, apabila kalau tidak pakai laba atau rugi bersih transaksi ini sebesar min 50.000. Nah, baiklah, untuk soal selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang kedua. Soalnya hampir sama ya, untuk soal 1 dan soal 2. Nah, kita lihat dari tanggal 12 Juli tahun 2022. Nah, pengakuan pembelian dengan seharga 15.000 dengan kurs 1.150 jika dirupiahkan menjadi 17.250.000. Nah, maka jurnalnya yaitu perawatan pada hutang dagang, yaitu dengan di debit sebesar 17.250.000 dan di kredit 17.250.000. Nah, kita lihat sedangkan untuk di tanggal 12 Agustus tahun 2022 dengan harga sebesar 15.000, kursnya yaitu 1.180 jika dirupiahkan ini menjadi 17.700.000. Nah, ini hampir sama ya, jika kita mau melihat selisih dari mata uang asing dari tanggal 12 Juli sampai 12 Agustus, kita bisa kurangi dari harga ini 17.250 dikurangi 17 juta, balik ya, ini dulu
17.700.000 dikurangi 17.250.000, maka hasilnya 4.050.000. Nah, maka untuk jurnalnya yaitu kerugian selisih kurs pada hutang dagang dengan dikredit itu sebesar 450.000, maaf. Nah, kita lihat untuk transaksi kontrak forward yaitu dengan nilai seharga 15.000 dengan kurs forwardnya itu 1.160, maka jika dirupiahkan ini menjadi 17.400.000, maka jurnalnya itu yaitu piutang broker menerima dolar pada hutang kepada broker menyerahkan rupiah. Di debitnya senilai 17.400.000 dan di kredit 17.400.000. Nah, kita lihat untuk kurs spot di ini ya, senilai 180 untuk kurs ini, dan harganya itu sebesar 15.000, maka jika dirupiahkan ini menjadi 17.700.000. Nah, sedangkan untuk di kontrak forward ini kursnya sebesar 1.160 dengan harga 15.000, maka hasilnya jika dirupiahkan menjadi 17.400.000. Nah, kita lihat untuk selisih dari kedua ini ya, kita bisa kurangin dari kurs spot dikurangi dengan forward ya, maka hasilnya adalah 300.000. Nah, maka jika dijurnalkan yaitu hutang kepada broker menyerahkan rupiah pada kas sebesar di debit yaitu 17.400.000 dan di kredit 17.400.000. Nah, dan untuk jurnal kedua yaitu kas pada keuntungan selisih kurs dan piutang broker dengan di debit seharga 17.700.000 dan di kredit 300.000 dan 17.400.000. Nah, kita lihat dengan kontrak forward laba atau rugi bersih perubahan kurs. Kita lihat di impor ini sebesar min 450.000, sedangkan di kontrak forward dengan keuntungan 300.000, maka rugi bersih dari mata uang asing yaitu sebesar min 150.000. Nah, sedangkan apabila tanpa kontrak laba atau rugi bersih perubahan kurs ini kerugiannya mencapai 4.450.000. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan untuk jawabannya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.